Friend seantero dunia bertemu lagi bersama Rudi Sipit. Nah, lagi dengan Rudi Sipit Plus. Nah, kali ini ya kali kan bisa sungai, bisa laut ini. sungai cuma segitu kok, kali panjang. Laut ini Luas lagi. lawak ini. Oke, friend, kali ini kita ada bintang tamu khusus senior kita. Yang pelawak yang dari dulu sampai sekarang masih eksis. Pak Kadir. Ya. Yang sekolah kalau panggil Rudi Kadir. Hadir. Oh, Hadir. iya. Dan juga Ditemani juga oleh senior kita, Pak Kasmir. Makanan dong. Pak Jarwo Kuat. Alhamdulillah, friend saya terdunia. Sekarang saya lagi berada di tempatnya Abah Kadir. Saya panggil Abah Kadir ini soto kudus ya, Pak ya. Soto Kudus. Soto kudus Abah Kadir di Galaksi. Wow. Ya. Galaksi. Jangan galak-galak. Harusnya baik sih. Iya. Soalnya kalian nggak bayar sih. Jadi digalakin. Iya. Makanya bayar ya. Makanya bayar. Tenang, kalau masalah bayar tenang. Tenang. Nanti tinggal dihitung aja. Oh, dibayar Mbak Rudi. Hitung, saya mau tahu dia pintar matematika apa enggak. Ya. Ini Pak, saya mau nanya abah aja ya, abah. Iyalah, udah tua. Abah sampai sekarang ini. Dulu masih kecil itu apa memang udah terjun ke dunia lawak? Top band. Bentar ya. Iya. Minum dulu deh. Emang kering tenggorokan, Pak. Minum, Pak. Dibawa sendiri. Ini warung rugi ya gara-gara dia. Masa tamu bawa sendiri. Ini mah mesen wok di sini wok. Ada tulisan tidak boleh bawa Makanan minuman dari luar ya. Oh? Ya, ada tulisan ya, saya. Ya nggak benar, berat. Abah, benar. Tulis, Jarwo. kasih tulisan. Iya kan, tidak boleh bawa makanan dari luar. Makanan, minuman kan enggak apa-apa. Oh iya. Ayo tulis lagi ntar. Dan minuman ya. Bilang aja Jarwo pelit gitu. Ntar kita makan soto di sini. Kopi doang isinya. Kuah soto. Ya kita kembali perjalanan ya. Iya, Bang. Dari karir ya. Dari karir. Mulai dari nol ya. Iya. Kayak di SPBU dari nol ya. Kenapa saya bisa terjun di seni Wah, kan nggak tahu gitu. saya. Kan di sini saya cerita. Iya. Ente kayak Rudi aja. Jadi gini, saya dari kampung ya emang anaknya orang nggak punya lah. Ya ada gua udah. Jangan ketawa. Saya memang anaknya orang nggak punya ya. Sekolah pun udah nggak mampu bayar karena saya masih kelas 4 SD, abah saya udah meninggal. Ya, makanya saya sekarang dipanggil abah. Soalnya saya punya abah. Nah, gitu. Abah saya meninggal, udah sampai SMP, ibu saya nggak kuat nyekolahin, anaknya banyak, anak 7. Keluarga 7 sama Iya, abah. jadi ya udahlah pada putus. Nah akhirnya kebetulan di kampung saya di Kediri ada satu kesenian tradisional namanya ludruk, waktu itu Mulia Putra. Ludruk Mulia Putra. Iya, akhirnya saya ikut ludruk itu. Nah, saya masih jadi tukang kerek itu layar. Oh, belakang layar tuh. Iya. Ganti-ganti itu. Nah, nanti begitu pemainnya mau keluar layar tarik, pemainnya masuk layar tutup. Itu saya alami sampai 2 tahun. 2 tahun. Tapi jadi tukang kerek keber dalam perjalanan 2 tahun itu kadang-kadang saya dijadikan figuran. Oh. Ya, misalnya jadi pemuda kampung yang ngejar maling. Cuman ngejar-ngejar doang, ya. Kadang-kadang jadi hansip, ngejar maling juga. Ngejar maling. Ya iyalah, pemuda kampung ngejar maling. Besok jadi hansip, saya pikir apa tugasnya? Ngejar maling juga. Dijadiin RT. Ngejar maling juga. Pas jadi maling, Jadi maling dikejar. Jadi maling dikejar pemuda, kadang-kadang jadi maling ya. Diganti-ganti. Jadi maling itu dikejar pemuda. Lama-lama saya dapat dialog dikit gitu loh.
kok bisa gitu, dilihat sama sutradara, ditambah lagi besoknya perannya dikasih dialog lagi, loh kok bisa. Itu masih serius ya Pak? Serius, drama. Ludruk itu kan SMP, dari SMA tuh. SMP. SMP. Udah keluar saya, udah nggak sekolah. Oh, iya. Kan udah ikut itu tadi. Masa ngulang lagi dari awal? Enggak ya? Gara-gara ngejar maling tadi. Berhenti sekolah. Hasil saya sudah bisa jadi Maling jadi berhenti sekolah ya, jauh amat tuh maling kerja kalau berhenti. Nah terus jadi dari grup maling tapi sudah meningkat jadi pimpinan maling. Kan udah ada dialog. Jadi malingnya tua-tua, pimpinannya masih kecil. Setelah itu jadi pemuda, udah jadi pimpinan pemuda kampung, kayak gitu. Iya, lama-lama meningkat. Ada adegan lurah, kita jadi wakilnya lurah. wow udah mulai. Kita bawa buku, diajak ngobrol, nangkep maling, gitu-gitu perannya. Kenapa wakil lurahnya nggak diterusin sampai sekarang? Saya kepengennya itu jadi lurah. Kan dalam adegan. Itu adegan Pak Jarwo. Wakil lurah terus gimana? Kan pengen jadi lurah. Iya. Nah, lama-lama meningkat jadi lurah. Pelan-pelan itu. Selama 2 tahun saya sudah bisa jadi peran anak-anak. Kok nggak jadi camat? Kok nggak jadi camat lurah? Kok jadi anak-anak? Peran anak muda, bukan anak-anak. Oh, udah dipecat jadi lurah waktu itu. Kenapa nggak jadi camat gitu loh? Pak? Iya Pak, kan lurah. Harusnya kan iya benar dia camat, kok jadi anak-anak kembali gimana sih? Camat, wali kota bisa jadi presiden loh. Iya. Mendingan ente pulang aja lah semua. Malah bikin bingung, tanya, dijawab malah ngelantur. Bukan ngelantur, kan tadi benar apa dari pemuda. Ini di sandiwara. Oh, adegan. Adegan sandiwara kenapa nggak jadi orangnya lurah, suka jadi camat? Kadang-kadang emang nggak ini juga, ini kan dia nggak bicara masalah sandiwara. Ludruk. Sandiwara. Masa kayak jabatan ini kok presiden? Gimana sih? Emang bisa gitu ya? Mana bisa? Terus Ya. Diterusin nggak nih? Iya, terusin dong. Minum dulu ya. Iklan lagi iklan. Tenggorokannya nih sering asat, Bu. Iya. Keset. Asat, Keset. mesinnya kering. ring. Ya kalau ngomong terus nih kan ngomong terus gini. Iya. Ente enggak? Iya kan saya dengerin terus. Iya, oke. Ya, kalau kita bahasa terus ada paralon soalnya. Ada we? Paralon. Pipa paralon. Mana bisa bahasa paralon? Kalau nggak diguyur ya. Kalau nggak diguyur. Iya. Ya, ini Lewat ya. pam, Pak. Apa? Lewat pam, Pak. Ngalir. Lanjut ya. Lanjut, Nen. Itu tadi. Iya. Dan jadi lurah nih, saya jadi anak muda. Jadi anak muda. Jadi Perankan anak-anak. jadi anak muda itu. Iya, yang ganteng-ganteng gitu. Saya dibedakin. Lumayan dibedakin muka saya, Wak. udah Lumayan ganteng lah kalau dibedakin. Putih ya. Iya. Nah, setelah Nggak itu luntur ya, bedaknya nggak luntur ya. terus udah gitu meningkat sampai saya lupa ya. Apa ini yang lupa? Saya ikut Ludruk tadi tahun 68, Oh, makanya saya 67. nanya itu SMP apa sebelum Tahunnya belum kita. Iya kan pakai Iya. pandemin siapa namanya? Ngademin. Ngademin. Pandemin. Pandemin. Koronan. Ngademin. Ngademin, dia suka ngadem, Pak. Ngadem ya. Iya. Siapa yang ngasih nama ngademin? Nih dia nih waktu di radio. Oh dia, emang bapaknya ini. Bukan. Ini kenapa nggak bahas lu jadi? Makanya. Nama ngademin. Ngadem dulu, Min. Ngadem dulu. Nah, tahun 67 tadi. Tahun 68. itu 67, 68, 69. Itu 69 itu saya sudah jadi peran sampai tahun 70. Saya umur 19 tahun tuh tahun 70. Udah jadi peran antagonis. Kasar. Pikir. Aduh. Saya dulu berantem di panggung. Jadi peran dijadikan Iya. peran antagonis. Jadi jago. Itu pada saat itu kan kalau di daerah di Kediri atau Jawa Timur ada namanya ludruk, ada ketoprak. Itu Ludruk. Kenapa milihnya ludruk? Kenapa milihnya Ludruk? Iya. Yang nyasar di kampung saya Ludruk. Saya bantu nunjuk. Dasar. Penduduk nyasar. Jadi gini. Soalnya ketoprak dari Jakarta ke sana jauh. Ketoprak. Itu pakai ketoprak makanan, ketoprak tontonan.
Saya kenapa pilih ludruk? Saya sering lihat ketoprak di sebelah saya ada ketoprak tontonan. Ya kebetulan rumah saya sebelahnya lapangan, sering dipakai untuk hiburan. Ya. Nah, ketoprak bagi saya sangat sulit sekali. Ibarat pakai kacang, lontong, toge segala macam. Kadang-kadang nggak ngerti ya, kadang-kadang ngerti ya. Pakai kacang ini Ngomong cabenya sama dia. 2 bungkus. Ngomong sama dia ribet. Oh lupa, ini meja saya ini. Saya nggak ganti loh. Saya nggak ganti ya. Untung agak pecah. Ya, Ya terus kalau ketoprak itu kan Ketoprak. harus bisa bahasa Jawa, tata kerama. bedanya gitu ya, bedanya. Iya, Duh Gusti, ya gitu-gitu kan ya. Saat terengipun kawula nyuwun ngapunten dumateng panjenengan, gitu-gitu kan sulit. Terus pakai nembang-nembang, nyanyi-nyanyi Jawa gitu kan sulit. Itu yang saya tidak punya. Kalau ludruk kan enggak. Jadi perbedaan yang sangat signifikan antara Iya. ludruk sama ketoprak apa ya, Pak? Ya itu tadi, pakaian. Ceritanya? Cerita sejarah, Oh. ya. Terus pakai nembang-nembang bahasanya. Kalau di ketoprak gitu ya. Iya. Kalau ludruk bahasanya bahasa Jawa biasa. Biasa sehari-hari. Sehari-hari kalau pakai tata krama. Ini tata krama Jawa itu ada tingkatannya ya. oh gitu. Ya, dari bahasa kasar ada tingkat menengah, ada tingkat atas. Nah, ketoprak itu yang pakai bahasa tingkat atas. Contohnya tingkat-tingkatannya kalau bahasa Jawanya, kalau makan bahasa kasarnya Ah, Mangan. dahar. Oh, dahar. Dahar tuh kasar ya? Dahar tuh halus. Halus. Iya. Betawi juga halus dahar. Iya. Dahar. terus ada juga Menengahnya. Ada nedo, nedi. Nedo bisa, nedi bisa. Kalau nedo dia di bawah pohon. Ya. Nedo. Bingung saya ngomong sama dia. Bahasanya plesetan ya? Itu tadi plesetan ya? Iya. Saya bisa cuma satu. Apa tuh? Ngadem aja dulu. Ngademin dulu. Iya. Oh beda Oh, itu. Beda. Jadi kalau di ludruk bisa pakai bahasa monggo nedo. Wah. Tapi ketoprak nggak bisa. Gitu ya. Iya. Jadi banyak cerita, banyak bahasa ketoprak yang saya tidak paham. Oh. Ya. Kalau ludruk pakai ngoko bisa. Ngoko itu kasar biasa. Kecuali sama bapak sama ibu baru kita ya. Sedikit ada bahasa Toto Kromo. rot agak tata keramanya Romo agak Inggil. Romo Inggil. Jadi ya itu bahasa Jawa halus. Jawa Iya. halus. Yang santun lebih sopan. Begitu. ya tata krama. Dari Nah. saya mau nanya lagi, tak dulu, saya nanya dulu baru jawab, menjawab apa aja sih? Ngadep Nggak dulu. boleh. Ngadem dulu, Min. Ngadem Mbak, dulu. saya mau tahu, Mbak, Ah, honor pertama berapa duit? Mbak? Di mana? Ludruk. Dulu. Dulu. Duh, sekarang uangnya udah kagak ada, bingung saya. Udah laku ya. Iya. Pas itu Di bawah tahun 70 berapa itu? Mana ada duitnya itu sekarang? Berapa kurang lebih berapa? Semen senan apa ya? Udah Sen. rupiah ya? masih Udah rupiah rupiah, apa masih sen ya? rupiah. Apa 5 rupiah apa 100 rupiah? 20 Mungkin 20. 25 rupiah itu seberapa dulu kecil iya. kan? Dan dulu. Eh? Dengan ini cuplikan. Belikan apa kan? Berapa banyak? Cuplikan aja. Cuplikan. Kayaknya 25. di bawahnya 100 lah, Ya, 100 100. perak, 100 perak loh ya. Sekarang. Saya bilang di bawah itu. Ya berarti antara 25 50 lah. Iya, Uang kertas apa uang logam? uang logam. Logam 100 perak. Ada uang kertas tapi Iya. nggak inget saya udah itu, Pak. Itu Saya. tampil seminggu berapa kali? Tiap malam Lumayan dong. Lumayan kalau 25 25 aja kali. kali 30. 30. Ayo mana duitnya sekarang? Lumayan kan? Iya. Tapi honor semalam buat makan sehari kagak cukup. Oh gitu. Iya. Iya dulu ya. Gimana enak gimana? Iya. Karena menanggung beban itu ya orang Nggak tua ada, ada. nggak ada nanggung perut saya sendiri aja kagak cukup. Nanggung perut sendiri aja nggak cukup gimana, Dek? Oh jadi agak murah banget dulu ya. Aduh, pokoknya gini ya. Kita bisa makan enak kalau malam minggu. Penonton agak rame. Oh, Itu gitu. kan jual tiket, Bu. Jadi kita misalnya di daerah sini ya. Di sini itu ada tanah lebar. Ya. Kayak kami diputer lah. Oh, Oh iya dibatasin panggung ya. Ah, Pagar. kita bikin panggung ya. Terus penonton dipagar, dikasih kursi. Di sana ada loket, dia beli tiket untuk nonton kita.
Ya. Jadi honor dari situ Pak, tergantung tiket ya. Nah, ada namanya gedung misbar. Ya, Gedung Grimis misbar itu bubar. kalau grimis bubar. Iya. Ya penonton lari semua mau mau neduh di mana. Cuman panggung ini aja untuk pemain itu ada atapnya. Atapnya dari apa berak itu apa itu? Rumbe-rumbe apa itu? Iya, pohon. Kayak pohon-pohon itu ya. Kayak pohon tebu itu ya, itu ya. Terus ada juga yang gedungnya itu dari berak gitu tapi langsung. Itu permanen. Permanen sudah terbiasa ada kesenian yang masuk situ. Kalau udah dibikin permanen. Itu yang punya memang menyewakan. Kalau belum ada kita cari tanah lapang, panitianya sendiri. bikin terus dipagar gedek aja. Nah, gitu. Terus dari ketoprak nih Pak ya, Pak. Bukan Oh, ludruk dari aja, Bang. ludruk. Nah, terus loncat ke Sri Mulatnya itu? Wah, itu masih jauh. Oh, Itu saya putuskan dari ludruk sampai tahun 70. dulu. Ya, Stop. stop ludruk. Saya beralih karena ludruk waktu itu pemainnya kan laki semua. Yang Ada jadi perempuan enggak ada. Cirinya begitu. Laki semua Cowok dulu. pakai baju cewek. Kalau ketoprak pemainnya cewek semua. Hah? Ketoprak, tapi ada lakinya, Ah, tapi iya. banyak cewek. Maksudnya yang dari cewek, cewek asli. Cewek semua lu gimana? Iya. Ini pindah. Saya pindah ke sandiwara. Oh. Sandiwara gambus namanya. Ya, sandiwara gambus. Iringannya musik gambus, Gambus. gambus Arab itu, ya. Gambus Misri. Gambus Misri itu awalnya misi kesenian rohani Islam. Ya. Tapi dari kampung desa-desa terus dipanggungkan sama dia karena banyak peminat. Musiknya musik gambus. Ada penyanyinya, ya, terus ada dramanya juga. Cuman dramanya ceritanya cerita-cerita Timur Tengah. Oh, gitu. Iya. Aladin. cerita. Ya, Abu Nawas, Ajam Ajim, gitu-gitu ya. Nah, jadi nggak Terus gitu. tidak menutup kemungkinan pakai cerita sejarah-sejarah Nabi. Ya. Itu lahirnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, ya, Umar bin Khattab, Sahabat Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, gitu-gitu ceritanya. Kenapa ke dia? Kurang hitam. Gosok. Iya. Jadi Dari ceritanya situ, gitu-gitu. ya, dari situ langsung. Dari situ tuh dengan kemajuan zaman, iringnya zaman ini gambus ini tersingkirkan. Itu masih di Kediri, Pak. Nah, Surabaya udah saya. Surabaya. Ke Surabaya. Saya Kediri kan keliling-keliling. Itu ludruk itu tiap bulan pindah. Oh, gitu. Bu. Iya, libur 2 hari. Pindah tempat dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan. Itu emang nggak dipanggil apa memang bikin ada Nyari tempat sendiri. Kita mempengaruhi orang situ, mau enggak jadi panitia? Nih, panitianya mau. Ada lagi yang memang kerjaannya khusus jadi panitia seni. Kayak IO gitu modelnya. Karena di situ kan tidak hanya ludruk, ada wayang orang, ada ketoprak. Dari sini setelah saya ludruk main, besok tuh bisa diganti ketoprak. Besoknya lagi bisa diganti wayang orang. Tempat itu, satu tempat itu. Nah, saya pindah, ini di iringan musik gambus tadi udah kurang diminati, diganti dangdut. Iringannya musik dangdut murni. Zaman Haji Umairah mah terkenal dulu pertama tahun 70-an, 71 itu ya 71 udah ganti. berarti sandiwara diiringi dengan dangdut. Dangdut akhirnya awalnya diiringi berarti dengan udah- gambus. Kalau diiringin dangdut ceritanya berubah lagi. Ya, cerita agama kita kurangi. Kalau ke cerita agama kan kita butuhkan satu sutradara yang benar-benar mampu di bidang itu, paham. Nah, kalau enggak Boleh ngelucu-ngelucu juga boleh. Ada lucunya nggak masuk Di lucu? sandiwara agama itu. boleh. Oh, ada yang porsinya orang gitu ya. Iya, Boleh, serem, lucu. Iya. Kita main ngeledek-ledekan nggak pernah diprotes dulu. Iya, zaman itu. Sekarang ini pada sensitif ya. Lah ya sekarang kan banyak orang pinter. makanya. Dulu kesenian kan enggak ada HP-HP. Kita main di desa yang tahu orang desa situ aja kan. Dulu ledek-ledekan gitu di panggung, lucu-lucu, dalam cerita dilucukan ya. Man kalau cerita-cerita Nabi gitu emang agak serius. Ya. Tapi ketemu Abu Jahal, Abu Lahab itu, Abu Jahalnya kan dia kan orang-orang
murtad semua, orang kafir. Jadi dia bisa menentang. Gitu loh. Pengaruhi oleh Nabi Musa. Tentang ribut, gitu-gitu ledek-ledekan gitu. Zaman itu. Ah, setelah iringnya dangdut kita agak bebas. Oh, cerita juga bebas. Ah, bebas. Cuman ceritanya drama-drama, dongeng, kayak ya legenda kadang-kadang bawang putih, bawang merah gitu-gitulah. Ya. Cerita-cerita apa gitu. Cerita drama biasa. Jadi kita kita ngambil dari Ludruk juga. Saduran ceritanya. Cerita-ceritanya Ida Sima. Iya, kita ambil itu, dibawa ke Jawa Timur. Itu gitu kita drama-drama biasa. Saya misalnya nonton film, bisa saya ambil dari film. Oh, bikin cerita. Nih kayak film. Bebas, Ya, lebih bebas. Filmnya Budak Nafsu misalnya. Wah itu seneng saya. Itu seneng saya. Iya, pokoknya ada nafsu nonjok ente ini. Nah, itu udah tahun berapa itu? 71. Ya, mulai dari 71 itu 71 tes Di Surabaya. Di Surabaya ada bos dari Kudus cari pemain ke Surabaya. Kekurangan pemain sana, Kudus itu pemainnya banyak yang keluar, carilah ke Surabaya. Saya diambil. Beberapa orang, ada 4 orang diambil. Siapa aja tuh? Saya, Kadir, Mat Sari, terus saya cerita Medro apa gini enggak kenal ente ya. Enggak apa-apa. Sebutin aja kalian sih kan kenal, enggak ya? Terus ada penyanyinya Lili, Lulu, Ida Sanjaya, waktu itu dibawa ke Kudus semua. Menetaplah saya di Kudus, digaji tetap yang lebih. Ya. Kalau di Jawa Timur misalnya saya makan waktu tahun 71 misalnya saya makan sehari makan ayam aja enggak bisa. Di Kudus tuh bisa sehari makan 5-6 kali pakai ayam bisa. Makan bareng ayam tuh ya. Makan bareng ayam. Di kandang ayam. Enggak denger sih. Makan ayam. Makan ayam maksudnya. Pakai lauknya ayam. Lauknya ayam bukan bareng sama ayam. Kalah dipatok duluan, wo. Iya. Pakai logat Madura belum? Belum, ini belum muncul. Ini ceritanya panjang loh. Jauh. Sampai mana tadi? Sampai diambil sama orang Kudus. Tinggal di Kudus. Tinggal di Kudus. Menetap di sana. Itu ya di samping manggung gini, Wak. Orang punya hajat. Manggil dia, gajian saya bisa lipat 2 kali. Malam itu orang punya hajat, itu sebulan saya bisa ngelayani 20 kali orang punya hajat. Sebulan. Ini ngeres saya ini, Wak. Orang punya itu liburannya itu loh, panggungnya. Kebetulan yang saya ikuti di sana itu kesenian yang paling terkenal di sana. Jadi kalau udah pas di situ, Iya. gajian lipetan 2 kali, kecil dong. Ya, bukan lipat 2 kali lipat itu. Ini kadang-kadang nih. Kadang-kadang. Jadi misalnya 1.000, ya kan? Nih, dengerin nih. Lipat. Iya itu tadi maksudnya. Apa aja loh. Iya 2 kali lah 1.000 jadi 2.000 gitu ya. Ya, kalau di panggung 1.000 di sana 2.000. 2.000. Sampai tahun 82 saya mondar-mandir. Kalau musim hujan gini di sana nggak main. Saya kembali ke Jawa Timur, ikut sandiwara Jawa Timur, ya. Nanti kalau musim hajatan hitung-hitungan Jawa ngerti kan, bulan Jawa, Recep, Ruah itu orang punya hajat. Puasa libur, pulang ya. Syawal itu 1 bulan penuh tuh orang punya hajat. Ya. Terus habis Syawal apa? Selo. Apit apa selo? Selo aja lah ya. Diselani ya. Ini enggak ada. Besar. Bulan besar tuh orang punya hajat. Sebulan penuh. Maulid Nabi itu ada orang punya hajat, ada kesenian-kesenian di daerah tuh kayak pasar malam. Itu ramenya minta ampun di sana zaman Maulid tuh. Nah, habis itu sampai tahun 83 saya coba-coba ikut Sri Mulat. 83 tuh. Ya. Nanti di mana itu? Ikutnya yang di Surabaya apa di Jakarta? Nah, gini. Pertama tahun 81 saya udah daftar. Saya kan gondrong, dilihat saya nggak ada bakat lawak. Terus banyak teman saya yang masuk Sri Mulat kenapa dipulangkan seminggu ya.
10 hari, 1 bulan, banyak yang ditolak, dipulangkan semua. Akhirnya saya Pandemi, gara-gara pandemi. bukan. Tahun 81. Ini kenapa sih pada dites nggak lolos semua gitu loh ya? Kenapa? Akhirnya saya lihat tahun 81 itu. Nah, saya lihat-lihat ke Sri Mulat, saya tanya apa sih konsepnya pada ditolak? Ternyata konsepnya improvisasi. Sementara kita di daerah itu pakai tag. Cerita. Lawaknya ya, itu cerita TikToknya itu kan pakai tag. Saya bilang gini, kamu gini, terus TikTok gitu. Iya. Nah ternyata tidak ada kemampuan. Akhirnya teman-teman saya kumpulkan itu waktu saya pulang ke Jawa, ke Surabaya, kayak betet itu ya. Lawaknya itu, saya antagonis. Saya kumpulkan, ayolah masa kamu nggak pengen meningkat kayak Karman, kayak Jackie waktu itu ada. Kepingin meningkat, enggak, ada Ninik Chandra itu juga. Ya. Iya. Ini juga Iya. Itu satu grup sama saya di Jawa. Akhirnya saya kumpulkan, kepingin meningkat enggak kira-kira. Ini teman-teman kita lihat banyak orang Jawa Timur yang masuk Sri Mulat mesti dipulangkan. Kenapa? Ternyata konsepnya improvisasi. Ayo kita bikin cerita komedi. Ini kan cerita kita drama. Saya ambil 2 hari saja, saya bilang begitu. Sabtu Minggu saya bikin cerita komedi. Pemainnya kalian, saya masuk di dalam situ. Saya bagian pengumpan ya, kadang-kadang bikin ceritanya ya. Ceritanya bisa cerita drama, kita ubah kan gitu aja ya. Nah, mereka setuju. Oke. Dah. Akhirnya alhasil kita masuk, bilang saya bikin cerita seminggu dapat jatah 2 kali bikin komedi. Improvisasi tetak tuk. Itu 2 tahun saya belajar. 81 sampai 83. Itu. Iya. Akhirnya dari penonton akhirnya enggak ini, akhirnya jadi banyak yang nonton dong. Oh, ya lumayan yang nonton. Akhirnya kan, Cuman suka, kan suka, gitu. banyak yang suka. Sabtu Minggu komedi aja, jam sekian udah habis. Nggak terlalu malam gitu. Nah, akhirnya begitu 83 itu saya berani mulai masuk ke Sri Mulat. Itu pun saya milih yang Solo, nggak berani Surabaya. Belum berani tarung, kita langsung di panggungan prakteknya. Begitu di Solo, oke, diterima, dites 1 minggu. Sendirian Pak Kadir apa sama teman-teman? Nah, belakangan itu bedet apa belakangan. Setelah saya masuk, mereka baru berani. Ya, begitu saya diterima, saya dites, ternyata saya bisa mengikuti Sri Mulat, tes 1 minggu lolos, terus lanjut. Setelah saya dipindah ke Surabaya, itu 2 tahun saya sendiri. Itu bedet belum berani masuk. Karman belum berani ya. Kebetulan Surabaya waktu itu banyak yang dipecat kan, karena dia show di luar nggak izin. Kerasnya dulu. Oh iya, saya diambil ke Surabaya. Itu yang saya bingung begini. Saya masuk ke Solo bulan Februari tahun 83. Dipindah ke Surabaya tahun 85 bulan Februari. Untungan tuh berarti Februari. Masuk ke Jakarta, dipindah sama Pak Teguh ke Jakarta, gepengan keluar waktu itu ya. Nah, dipilih karena termasuk saya ini orang yang paling disiplin menurut dia, nggak pernah main colongan di luar lah ya. Itu di situ ada banyaklah senior nggak saya omongin ya. Tapi sama Pak Teguh yang dipilih saya. Bulan Februari masuk Jakarta. Bulan kasih sayang. Kasih sayang. Valentine Day. Itu. Iya, tanggal 14 Februari. Iya. Iya, Valentine Day. Kita peringatin aja ya. Kita peringatin aja. Nah, terus setelah itu akhirnya udah namanya apa tuh? Udah ngomong Madura belum? Belum, masih jauh. Pasti film sama Mas Doyok ya baru. Nah itu. Itu apa dia dalam waktu di Sri Mulat jadi apa Pak Kadir? Saya di Perannya. Sri Mulat peran anak muda. Anak-anak muda aja. Nanti pacaran sama Juju, pacaran sama Rina, pacaran sama siapa gitu. Iya, belum dapat peran-peran pembantu rumah tangga itu belum. Lo udah, Surabaya udah. Ya. Tapi kebanyakan saya pemuda. Gitu ya. Kalau pemuda itu maksudnya yang sok Megang cerita. kaya, sok ganteng, sok apa Iya. gitu, sok playboy gitu kan. Ya. Seneng sama dia ditolak. Tapi banyak ditolaknya. Nah, terus itu kan akhirnya Pak Kadir itu udah jadi peran seperti itu ya kan. Itu belum
ngomong Madura. Itu di Senayan. Tahun 86. 86. Oh, Nah. mulai di panggung. Baru ke Jakarta tuh. Iya, itu kan dipindah Jakarta tahun 86. 85 di Surabaya. Nah, 86 ke Jakarta baru itu. Di Jakarta baru 6 bulan ikut Sri Mulat, diajak sama Basuki sama Timbul keluar. Keluar sama Pak Nur Buat sama Bu Rohana. Berlima dulu. bikin Merdeka Group. Iya, benar. Awalnya. Setelah Berarti itu belum lama dong masuk 86 langsung keluar gitu. iya, 6 bulan. Agustus saya keluar. Februari dari Agustus tuh. Iya. Iya, benar ya, 6 bulan ya. Iya. Bulanan, iya. Itu saya masih dicatat di sini sama saya. Nggak punya buku soalnya. Itu saya diajak keluar. Tahun berapa ya? 87 Bu Rohana sama Pak Nur Buat bikin grup sendiri. Alhasil kita tinggal 3 orang. 3 orang akhirnya dikasih nama sama Pak Edi Sud kalau nggak salah. Pak Edi Sud yang ngasih. Udah kamu tinggal 3 ya? Iya, udah pakai nama apa? Dulu mau bikin nama gotong royong, nggak anu lah, kayak Pak Edi apalah. Basuki, Timbul, Kadir, bikin nama batik aja lah. Gitu, Pak Edi. Itu awalnya batik. Akhirnya terbentuklah batik Basuki, Timbul, Timbul, Kadir. Kadir. Tuh, berjalannya waktu tahun 87 Pak Abbas Sakub almarhum sutradara terkenal loh. Iya. Bikin cerita, pemain semua sudah ada, semua tinggal satu peran belum ada. Saya main gabungan waktu itu ulang tahun TVRI. Ulang tahun TVRI. Yang main itu ada Jayakarta, ada Gata CS itu siapa itu? Oh, Gata itu Dian Group. Dian Group. Ada Wito. Iya. Ya. Terus ada grup kita ini, pelawak banyak. Batik Group ya. Saya jadi peran dukun. Yang sakit Wito. Wito Menot. Yang bikin cerita Cahyono. Ada Benyamin juga tuh. Iya. Nah, setelah itu saya dijadikan dukun ngobati Wito, begitu saya obati dia malah mati. Ceritanya gitu, meninggal. Saya keluar, udah habis selesai kan, udah enggak keluar lagi. Itu Pak Abbas Sakub itu lihat direkam sama Betakem dia di rumah itu. Besok paginya disetel kru-kru itu dikumpulkan semua, kru-krunya dia. Dilihat lagi, ini siapa sih kok nggak keluar lagi, ini nggak muncul. Cuman 10 menit, nggak ada lah 5 menit itu saya keluar. Udah pakai Madura tuh ya? Belum. Lah katanya udah di Jakarta waktu itu. Belum. Iya, tapi belum Madura. Masih tetap Sri Mulat Jawa. Nah, begitu tuh saya kamu kenal nggak, kata Pak Abbas gitu. Kru-krunya ditanya, kenal nggak sama ini siapa? Kebetulan ada krunya Pak Abbas yang tinggal di Selipi, kenal sama saya. Cuman saya udah pindah di Tomang, tapi waktu di Selipi kenal kan. Ini Kadir Pak, kenal saya. Ini kos-kosannya deket tempat saya. Anak mana nih? Anak Jawa Timur Pak ini. Baru datang berapa bulan yang lalu. Bisa manggil nggak? Gitu, tuh gitu aja Pak Abbas. Suruh pulang lagi soalnya. Tinggal di mana dia? Sekarang di Tomang Pak. Panggil nggak? Tuh dikasih ongkos sama Pak itu. Saya didatangi ke Tomang sana, dipanggil sama dia. Der, ada yang nyari sutradara, mau nggak main film? Mau aja. Ayo ikut saya, kata gitu. Langsung dibawa ke tempatnya Pak Abbas. Begitu saya masuk ke temannya Pak Abbas tuh, ada doyok. Udah. Ditanya, waktu itu tuh. Udah berapa film, Ginah juga, ini banyak kan. Ada 3 film, 4 film ya. Nah, saya ditanya, mau main film enggak? Mau Pak. Udah dites dulu. Tes sama Astrada itu, ada kameranya gini. Itu di samping saya nih yang lihat siapa? Ini doyok di ujung. Deddy Miswar, Eva Arnas, Rima Melati, Asmuni. Apa enggak keringet? Iya, ada keringet saya tuh. Keluar netes-netes enggak karuan. Bayangin aja. Bisa bayangin enggak ente? Enggak dong. Enggak bisa. Bisa ngebayang. Janganlah nyesek ini ntar. Asma kambuh malah ngebayangin gitu.
Tegang dong ya, tegang. Wah. Deg-degan, Tegang, deg-degan dites. Belum Madura juga. Begitu didengerin, dilihatin, besok datang ya, yap datang lagi. Kadir bisa logat Madura enggak? Mati saya gitu ya. Saya memang pernah di Ludruk kan pernah peran-peran Madura, kadang-kadang ya cerita legenda itu kan ada ya, kali 2 kali, sebulan sekali gitu paling. Saya cerita apa adanya sama Pak Abbas, saya pernah memerankan Madura, tapi kan saya bukan orang Madura, saya nggak bisa bahasa Madura, saya gitu. Oke coba deh dites. Dengerin sama Pak Abbas. Ingat nggak yang pertama dites dialognya apa? Lupa saya. Lupa ya. Udah pakai ada skenarionya kan, baca, suruh ngapalin, tes tuh. Nah, besok lagi suruh datang lagi, logat Madura lagi, tes lagi. Kali seminggu saya dites. Madura aja tuh ya. Iya. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Pak Abbas itu ngerti logat Madura salah atau tidak. Saya bilang itu ditesnya, Der, kamu jadi antagonis, pimpinan perampok, tunjukkan kamu galak. Setelah itu kalau kamu ketemu orang perempuan, kamu jadi orang bloon bodoh, tunjukkan. Tes gitu, wah jadi orang bodoh. Iya, gitu-gitu bayangin. Itu saya bilang, nah saya baru dari Singapura deh. Pak Abbas, Der, bukan Singapura. Apa Pak Abbas? Singapura. Oh saya baru pulang dari Singapura deh. Nah, gitu, Pak Abbas. Nah saya paham dia. Oh paham. Saya dapat uang 10.000 deh. Der, bukan 10.000. Apa Pak? 10.000. U jadi O. Oh. Sopo. Kalau kita bukan orang Madura 10.000 deh, ya kan? Salah. Apa Pak? 10.000. Nah itu. Wah, saya dapat modal lagi dari Pak Abbas. Pak Abbas lama tinggal di Jember gitu. Dan dia dulu sutradaranya Jalal. Oh. Jalal almarhum. Jadi paham. Iya, Jalal. Dari Jalal dia paham. Jalal juga kan pakai Jalal kan Madura. Madura, iya. Yang gendut Madura. itu. Dia kan pakai dialog itu juga ya. dialog. Alhasil setelah itu dites 1 minggu saya dinyatakan lolos. Udah berapa orang yang dites gagal semua logat Madura. Saya terakhir Pak Abbas cocok, oke Der, pemainnya kamu, sekarang kamu rundingan sendiri dengan Pak Ram Punjabi, parkir film. Berarti itu rezeki, Pak. Lu rezeki deh, itu apa logat Madura. Langsung kontrak di tempat. Nah, setelah filmnya itu meledak, nama saya kan ikut terangkat. Saya dikontrak logat Madura. Digandengkan sama Yodoyo itu. Baru tuh itu belum main Mas Doyok belum? Nah, itu tadi ada Doyo. Iya, kan ada Doyo itu. Honor jadi pada tamu badai. Honor begitu kontrak, wah sombong saya. Mau segini ndak mau segitu. Langsung naik. Itu sekilas cerita saya. Dari awal nol dari kampung saya berangkat sampai berhasil. Nah sekarang saya minta Pak Kadir memberikan apa ya, semangat, motivasi atau nasihat nih buat generasi muda sekarang Pak Kadir. Komedi. Generasi para pelawak komedi. Yang mana gambarnya? Oh di situ. Nah ini saya sampaikan ya, ini Kadir yang bicara dek. Ya jangan lupa sampean. Saya belum tua, masih umur 30 ya. Ya saya sampaikan adik-adik, generasi muda, generasi penerus saya. Saya selama jadi pelawak, yang saya lakukan satu, disiplin. Itu utama. Ya. Jangan suka bohong. Kalau ditelepon sama unit, umpamanya Anda dapat callingan, Pak Kadir, ini ada di mana? Saya lihat dulu saya di mana. Saya belum pernah bilang saya sudah dekat, belum pernah bilang. Adanya di situ ya di situ. Saya berangkat, saya baru keluar dari rumah, ya baru keluar dari rumah.
Jangan bilang masih di rumah. Oh, OTW nih. OTW. Soalnya masih di rumah ya. Iya. Ya, jangan. Dengerin nasihatnya. Dengerin. Jangan. Ini pakai nyala nih. Udah, Pak. Jangan sekali-kali bilang begitu. Iya. Kasihan yang di lokasi. Kalau kita masih jauh, yang di lokasi kan bisa ngambil yang lain ya. Kita diundur. Kalau kita sudah dekat, bilang sudah dekat sampai di sini. Disiplin. Disiplin. Waktu. Waktu penting ya. Konsisten. Konsisten. Kalau kita nggak cocok, kita ngomong terang-terangan. Jangan terus nggak cocok kita, siapa berutu datang seenaknya ini jangan. Ya, itu tidak pernah saya lakukan. Iya kan? Dalam keadaan misalnya capek nggak bisa masuk, kita harus bilang. Pantangnya menyerah. Kun tekun. Iya, kun tekun. Ngademen. Ngademen dulu deh. Oke, Pak Kadir, Gitu. terima kasih banyak Ya. atas waktunya, terus juga perjalanannya kita pengalaman-pengalaman. Wah, hidup banyak. Pak Agir. Terima Pak kasih Kadir juga sama- motivasinya, Pak. Siap. Semangat buat anak-anak Jadi muda, buat inspirasi buat ya. inspirasi. Inspirasi, Wo, Iya. bagi pelok-pelok muda. Ya, seperti itu. Ya, oke, terima Oke. kasih. Jangan lupa Nah, Bayar. subscribe. Komen, comment, like, like, share kemana-mana. Rudy Sipit Rudy Sipit plus. plus. Ini plusnya ini yang saya bingung apa.